Itu ya. Jadi jangan ngajukan judul sudah, ya. Judul hari ini sudah termasuk bab 1. Bab 1 itu sudah dibuat. Gitu ya. Besok bab 1 sudah maju. Jadi minimal hari Rabu Kamis itu judul dan bab 1 esu. Kalau tidak dengan nanti terpental-pental. Gitu ya. Pengalaman berkali-kali Bapak Ibu ya. Apabila panjenengan aktif mengikuti gitu ya, hadir. Jadi jangan sampai waduh, hari Rabu besok sudah mulai pertemuan, aku belum siap maka RPA, mohon maaf hari ini tidak bisa karena ada acara, ya gitu Bapak Ibu ya. Tapi harus dipersiapkan dulu. Ada nggih, itu sebagai persiapan dulu Bapak Ibu ya. Baik Ibu Bapak, langsung saya mulai nggih ya. Ya. Nggih. Oke. Nah, namun tidak kenal kan tidak sayang. Tapi ada beberapa yang sudah Bapak Ibu kenal. Ya, ini nama saya Bapak Ibu adalah Suharji ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak keliru saya kelas C, tidak keliru ya, sama kelas G. Yang hadir sini kelas C ada ya. Ya, sudah dibentuk kelompoknya kelihatannya, tapi kelihatannya ketuanya pindah kelihatannya. Tolong yang siapa yang jadi ketua di kelompok lagi, di review lagi siapa yang menjadi ketua supaya besok saya memberikan instruksi saya lebih banyak atau tidak hanya saya semuanya lebih banyak menggunakan online, tapi jatah luringnya pertemuan tetap, tapi sering menggunakan konsultasi online ya. Optimalkan itu Bapak Ibu, biar lancar semuanya. Itu nama saya Suharji Bapak Ibu ya. Dari APMP sampai saat ini masih bertugas, dan Bu Rati, Pak Haryoko, kemudian yang lain mempercayakan saya untuk masih mendampingi Bapak Ibu. Kemudian pangkat saya, walaupun usia saya belum tua, tapi berumur. Ya, belum mau dikatakan tua, berumur Pak. Berumur saya sudah mendekati 65. Ya, insya Allah belakangan ini sudah purna. Itu adalah kebanggaan. Pensiun itu senang loh Bapak Ibu. Gitu ya. Senang sekali sampai pensiun. Banyak kita kadang-kadang belum sampai pensiun sudah meninggalkan kita yang tercinta ya Bapak Ibu ya. Hingga saya 65 Bapak Ibu ya. Kemudian jabatan sekarang namanya bukan Widya Suara lagi, Widya Praja, ahli utama. Gitu deh. Itu. Kemudian 081 pasti ini sudah dicatat, ada ya Bapak Ibu ya. Pasti ini nanti di-share juga ke Bapak Ibu ya. Kemudian email, boleh pakai email, tapi yang enak besok pakai HP ini Bapak Ibu ya. Ini 081 270 3396 11 digit. Mahal ini dulu. Ya mahal. Tahunnya belinya saya tahun 89an pada ini. Harganya 2 juta. Dulu. Nah, sekarang ya orang regane. Nah, nggak bakal saya buang, nggak sayang ya. Belinya mahal dulu Pak. 11 digit ya gitu ya. Oke, itu optimalkan pakai HP. Bertanya boleh. Ya silakan. 24 jam. Ya. Tapi kalau saya sudah tidur biasanya pagi. Ya jam 3 atau jam 4 itu bisa saya balas. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian alamat rumah saya dekat Babasari, Espak, Perjokan, Blokan, nomor 34 Jakarta. Pengalaman saya ini banyak SD ya. Nah persis saya mengalami betapa susahnya ngajar di SD. Susah. Saya bertahan cuma setengah tahun. Kuraiso mulai mesti Pak, betul Pak, aneh Pak. Ya, lebih banyak ini daripada ini. Lebih banyak apa? Arti. Ya. Nah saya dulu pada waktu itu masih ganteng lah di 21, 22 itu kan ya masih segera gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketemu dengan siswa itu nek ora bener ya marah, wah iso. SD kok gimana? Iso mulang Pak. Di SMP atau lama ya lumayan.
Kemudian lebih lama lagi SMA 1895, di SP perguruan tinggi saya lama juga tahun 82 sampai 2010. Akhirnya kembali ke pangkuan Bapak Ibu guru juga, gitu ya, ngajar. Dan saya Bu, ini saya sudah mulai. Iya, mau Bapak. Jadi, bentar Ibu, oh, saya bilang acaranya nanti siang saja. Iya. Menyanyikan lagu apa nanti siang. Sekarang saja. Saya WIWP tahun 95 sampai sekarang. Akhir pertengahan tahun, insya Allah menuntaskan. Wajah saya dulu ini. Ya. Bosen lah, semua PowerPoint ada semua. Ini lucu. Yang membahagiakan kan ini. Dia Pak Haryoko itu, oh ibu aja yang ditampilkan. Ya, tapi saya kan puas, gitu. Pak Haryoko ini. Baik, lanjut ke dari Bapak Ibu ya. Ini lucu ya, gitu. Wah, dan wajahnya kayak pelontos, kayak nyopang gitu. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan ini dulu sekitar terlalu lama Bapak Ibu ya. Menurut Hopin dan Wiratmaja, ya guru itu mengajar dan mendidik, gitu ya. Wajar kalau setiap hari hampir separuh kehidupan Bapak Ibu ada di sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah, gitu. Nah wajar, itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk meningkatkan kualitas panjenengan wajib itu ya, apakah dengan cara belajar ataukah dengan membaca, itu wajib. Nah, yang paling sederhana membaca sekaligus belajar dalam perbaikan pembelajaran itu melalui PTK maupun BCS. Itu Bapak Ibu ya, itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas itu selain sekolah ya, sekarang S1 semua ke S2, ke S2 ke S3, itu Bapak Ibu ya. Nah salah satu yang sederhana itu tadi melakukan penelitian Bapak Ibu ya. Apa itu maksudnya penelitian ini Bapak Ibu? Yaitu melakukan inovasi-inovasi ya. Ya, melakukan inovasi-inovasi ya, perbaikan itu ya, apa segala hal inovasi, baik itu mengajarnya, berkomunikasi ya, perubahan-perubahan, jangan sampai diam ya, jangan puas gitu ya Bapak Ibu ya. Saya dulu baru S1 itu kayak gagal-gagal pinter dewe, mulang itu orang nganggo buku Pak gitu ya, wih wape gitu, wah orang nganggo buku boleh paling elek guru kalau ngajar tanpa buku gitu loh, itu tanpa pedoman gitu Bapak Ibu ya. Saya kira dulu pada waktu saya baru lulus itu, wow, pinter-pinter juga ya, gitu ya Bapak Ibu. Kalau buku, berarti ragu catatan, absennya siapa yang hadir, ada. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu dulu saya. Apa inovasi-inovasi, itu Bapak Ibu ya. Nah, masa COVID-19, Bapak Ibu banyak tantangan, banyak kabar-kabar, termasuk dari Solo mengatakan bahwa tidak sah, tidak PTK, PTS, itu ya Bapak Ibu ya. Berarti dia termasuk orang yang mendurhakai Bapak Ibu. Setiap guru kan perlu melakukan perbaikan. Maka masa COVID-19 waktunya memperbaiki. Itu memperbaiki proses pembelajaran yang tadinya anak tidak paham dengan menggunakan daring atau dengan apa itu menjadi bisa, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya refleksi Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, PTK atau PTS bagi guru sekolah merupakan upaya untuk mencerdaskan panjenengan sendiri dan teman-teman sendiri melalui inovasi, itu Bapak Ibu ya, sehingga siswanya itu mungkin tidak nyontek atau tidak ngantuk ya, gambar sebelah itu Bapak Ibu ya, ada inovasi. Ada nih Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Bapak ya, ini melakukan penelitian dengan kelas bukan keharusan, namun sebaiknya dilakukan.
yaitu satu untuk memperbaiki jenjang kepangkatan jabatan panjenengan, yang kedua adalah untuk mencari inovasi-inovasi dari Bapak Ibu, mencerdaskan Bapak Ibu sendiri beserta teman-teman. Katakan nggih Bapak Ibu. Walaupun tidak harus, tapi sekarang harus kalian ya ada di 3A saja. 3A tidak apa-apa, karena tidak perlu pakai. Tapi begitu sudah ke 3B, 3C harus melakukan publikasi ilmiah, ya, PKB, kembang keprofesian. Oke. Ibu Bapak, esensi PTK memperbaiki. Ada dua. PTK itu bisa memperbaiki yang belum paham. Yang kedua, untuk meningkatkan yang sudah paham. Jadi di kelas Bapak Ibu itu ada dua. Yang satu belum bisa, kurang bisa atau belum bisa. Yang kedua sudah bisa. Nah, PTK itu bisa dilakukan kedua-duanya. Baik yang belum bisa maupun yang sudah bisa. Kata nggih? Ya, itu bisa. Nah, dan jangan lupa PTK PTS itu tidak mengenal populasi. Seandainya besok ya Bapak Ibu ya, kelasnya panjenengan 50%, berarti misalkan muridnya itu 20, 10, boleh diambil yang 10. Karena yang bermasalah. Jadi tidak ada populasi. Subjeknya itu ya yang dipakai kelasnya itu Bapak Ibu. Gitu nggih. Kelasnya itu bisa, tidak masalah. Pokoknya tidak menyebut jumlah kelas 20. Terus sebagai sampel 10, itu tidak boleh. Nah, tidak mengenal sampel, pokoknya ya kelas itu yang dipakai. Kemudian Bapak, guru harus mampu merefleksikan. Ya, jadi hakikat PTK itu merefleksi, ya, merefleksi, ingin memperbaiki. Ada nggih? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yaitu yang diperbaiki apa? Yang kurang, ya, yang kurang, atau ditingkatkan. Nah, ini Pak, yang kuning itu ya. Jadi ada dua kemungkinan panjenengan, memperbaiki yang belum atau ditingkatkan yang sudah pinter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Subjek penelitian tidak harus jumlahnya 30 atau 40. Satu boleh subjeknya, yang penting di kelasnya itu. Gitu Bapak Ibu ya. Contoh, pernahkah melihat suatu kelas hanya satu orang? Pernah nggak? Di mana itu yang kelas ada? SLB. Gitu ya. SLB kan satu orang. Gurunya berapa satu orang itu? Banyak. Ada guru ini, ada guru apa gitu ya. Kadang-kadang SLB muridnya 1, yang ngajar itu 5. Semuanya membuat PTK atau PTS Bapak Ibu ya. Maka 5 itu subjeknya sama. Apakah nggak boleh? Boleh. Itu Bapak. Kalau enggak, dia kasihnya nggak pernah naik pangkat di 3B saja. Gitu ya. SLB itu Bapak Ibu. Ya. Jadi maka general, bukan berarti tidak boleh. Yang penting ya kelasnya yaitu yang diajar. Jadi apakah itu 1, apakah itu 10, atau 15, atau 20. Itu deh. Itu. Nah, yang diperbaiki itu yang kurang atau ditingkatkan yang sudah bisa. Berarti PTK itu boleh, atau yang sudah bisa boleh, yang belum bisa. Macam nggih. Nah, itu namanya, itu yang satu adalah perbaikan, yang satu adalah peningkatan. Berikutnya Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kunci utama dari penelitian tindakan adalah yang dilakukan guru, kepala sekolah sebagai tindak lanjut dari refleksi. Jadi PTK hari ini Bapak Ibu itu bukan semata-mata untuk mengejar kepangkatan, tapi walaupun kodoknya ya. Tapi sebenarnya juga ingin memperbaiki kondisi di kelas maupun di sekolah. Nah, dengan kondisi yang ada. Nah, kan nggih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kelas. Saya dulu kelas itu saya dibatasi oleh ini.
kelas. Sekolah dibatasi oleh tembok. Ternyata sekarang itu kelas dibatasi oleh alam ini. Bagaimana kalau terjadi? Kalau terjadi online, maka kelasnya itu adalah ini alam ini, Bapak Ibu ya. Nah itu kelas. Yang penting kelas itu ada siswanya, ada gurunya, ada materi yang diajarkan. Nah itulah kenapa kok bisa PTK-PTS itu walaupun masa COVID-19. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kerja. Macam nggih Bapak Ibu ya. Baik. Ya, sekarang masuk ke masalah. Ini sekarang sudah Bapak Ibu sudah mulai kerja. Ya. Bapak Ibu begini, ini contoh, ini PTK dulu Pak. Misalnya ini ada yang kelas rendah ya. Biasanya itu dulu kalau saya ngulang itu ya, banyak itu sudah bisa semua ya. 90% itu baca itu sudah bisa. Gitu ya, gitu. Tapi sekarang kenyataannya kok baca ada ya, karena memang TK-nya kan tidak masuk gitu loh, mungkin gitu loh Ibu ya. Cuman akhir-akhir ini masuk cucu saya itu bisa membaca karena online oleh siapa? Gurunya. Gitu, walaupun menjadi ketagihan dengan diberikan HP online maupun dijaga oleh ibunya, akhirnya main HP terus, gitu repot, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini menentukan masalah itu begini. Biasanya ini bisa HP loh. Nah, kok nyatanya kok elek. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang berpikir ke kelas, apa yang menjadi masalah? Yang biasanya oke, bagus, gitu ya. Tapi kok tidak? Nah, itu masalah. Itu yang dicari Bapak Ibu ya. Bukan masalah rumah yang dibawa ke kelas, bukan. Gitu ya. Jadi masalah yang ada di kelas biasanya menghitung kelas rendah itu penjumlahan bisa. Nah, ini kok bisa? Nah, ini masalah. Gitu ya. Biasanya tentang perkalian atau apa saja gitu ya, kelas tinggi atau kelas atas bisa kok, tidak ada masalah. Maka masalah utama dicari nanti Bapak Ibu ya, apa ya, ideal kondisi real nyata. Ternyata ada gap ya Bapak Ibu ya. Apa penyebabnya? Dicari oleh Bapak Ibu. Oh berarti saya hanya ceramah saja. Online kok ceramah tok gitu. Ya, kok jauh diceritain tok gitu, tidak bisa. Oh, mestinya saya harus pakai model, nah belajar bagaimana komunikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun secara online tidak mudah, tidak sederhana loh Pak, menggunakan model pembelajaran, tapi bisa. Ternyata ya bisa Bapak Ibu ya. Mungkin dari media. Jadi penyebabnya ini apa yang Ibu alami bisa dilihat dari sisi sekolah, pengelolaan sekolah. Oh, Pak Ibu kepala sekolah, Bapak kepala sekolah orang tahu memberikan IHT atau apa misalnya gitu Bapak Ibu ya. Gurunya tidak tahu menggunakan media. Pembelajaran kelas daring tidak tepat dengan metode yang digunakan Bapak Ibu. Mungkin urutan materinya tidak urut. Ya, langsung mungkin gitu ya. Seharusnya sebelum perkalian penjumlahan dulu, langsung perkalian misalnya Bapak Ibu ya. Siswa tidak aktif ya, di HP itu kalau dibuka cuman namanya keluar, tapi orangnya nggak ada. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Coba keluar nama saja. Peran orang tua juga minim. Nah, itu banyak penyebab. Ngerti nggih? Kalau itu kepala sekolah ini kan ada kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, solusinya apa? Ya. Mungkin masalah kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah. Biasanya keterampilan dalam pembelajaran PJJ masa COVID-19 itu tidak ada masalah, mungkin gitu Pak ya. Tapi nyatanya kan seharusnya loh, karena gurunya nom-nom gitu ya, mestinya masalah IT tidak ada masalah. Tapi kenyataannya nggak bisa. Apa penyebabnya? Ya? Nah gitu dicari solusinya gitu Bapak Ibu ya. Nah ini idealnya begini.
Mudah-mudahan yang belakang kelihatan. Kelihatan ya belakang, tapi tidak terbaca ya. Kelihatan ya, tapi terbaca nggak ya? Oh terbaca ya. Ya biar agak besar ya, tapi yang kecil mungkin mudah-mudahan. Oke, baik. Jadi mestinya masa PJJ guru itu sudah terbiasa itu, ya itu bisa. Kenyataannya tidak bisa. Apa penyebabnya? Nah, mungkin rencananya penggunaan metode belajar jarak jauh PJJ belum bisa. Ya mungkin penyebabnya menggunakan IT-nya nggak bisa. Maka Bapak Ibu harus dicari solusinya. Salah satunya menggunakan ya, in-house training gitu ya Bapak Ibu ya, atau pendampingan atau apa. Ini salah satu solusinya. Nah, oke, sekarang kita mencari masalah. Mencari masalah ya. Usahakan solusinya yang rada modern. Gitu ya. Yang modern itu rada inilah update lah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang mulai dari guru. Mulai sekarang udah kerjaan nyatat ya. Bapak Ibu boleh mulai nyatet mulai hari ini, jam ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Saya baca ya Bapak Ibu ya, saya baca. Masalah utama diringkas dengan Y. Tulis saja nanti Y.2 atau tulis masalah utama dalam kurung Y gitu ya. Misalnya guru hasil belajar materi apa gitu ya Bapak Ibu ya, materi tentang bacaan huruf hijaiyah apa gitu ya Pak Bolang. Terserah materi apa saja. Bapak Ibu, kenapa kok saya masuk materi Bapak Ibu? Judul yang bagus gitu ya, langsung kepada materi. Apakah boleh Pak mata pelajaran? Boleh. Misalkan mata pelajaran IPS tidak ada materinya boleh. Cuman nanti harus ada batasan, ditambah batasan masalah. Itu ya harus dibatasi. Karena yang namanya PTK itu sangat kecil, sangat sempit sekali. Itu ya Bapak Ibu ya. Materi memang KD ya, KD itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, misalkan motivasi. Ya, ini tadi hasil belajar motivasi. Apakah boleh Pak? Motivasi dan hasil belajar boleh. Berarti Bapak Ibu mempermasalahkan dua hal. Yang satu mempermasalahkan hasil belajar materi E, yang kedua motivasi materi E. Boleh. Makin banyak makin rumit. Si jiwa itu sangat hasil belajar aja boleh, motivasi boleh, kedua-duanya juga boleh. Ada dia Bapak Ibu ya, boleh. Harus terjawab nanti semuanya kalau kedua-duanya, gitu ya. Misalkan juga yang ketiga kemampuan guru dalam kemampuan siswa dalam hal apanya, ya kemampuan dalam apa, ya dalam memecahkan soal misalnya materi apa, gitu. Soal cerita gitu ya, kemampuan siswa dalam memecahkan soal cerita, materi, titik-titik gitu ya Bapak Ibu. Mungkin juga aktivitas belajar, aktivitasnya kan berat ya, aktivitas belajar ini aktivitas belajar materi apa itu Bapak Ibu ya, mata pelajaran IPS materi apa itu misalnya. Keterampilan ini guru, misalkan guru penjaskes ya, ini PJOK ya. Nah, keterampilan gerak halus atau gerak kasar atau apa, ya keterampilan dalam menendang bola misalnya gitu Bapak Ibu ya. Langsung materi saja. Kemudian misalkan membaca permulaan, yang ke-8 kemampuan bercerita, ini bahasa Indonesia ya. Kalau sudah bercerita itu pasti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemampuan bercerita rendah. Nah ini Y ya, Y masalah. Mungkin juga pemahaman konsep materi apa, konsepnya, penjumlahan pecahan, gitu ya Bapak Ibu, dan seterusnya. Ya kemampuan komunikasi, tema apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak, yang namanya refleksi, evaluasi, refleksi itu adalah
Bapak Ibu mapel. Biasa kalau tema itu kan model pembelajaran. Bapak Ibu di raport itu mapel ataukah tema di raportnya? Mapel ya, refleksi itu ujian ulangan itu mapel. Perkara di dalam soalnya ada nomor 1 sampai 5 itu matematika, nomor 6 itu tetap sendiri-sendiri itu ya. Nah, ngajarnya itu pakai tema itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini yang sebelah kiri ada sebanyak 17 masalah. Contoh lagi, sedangkan yang kanan solusinya menggunakan model BBL, media gambar, pembelajaran daring dengan menggunakan WA, pembelajaran model blended learning campuran, yang satu kadang-kadang pakai daring, yang satu pakai luring ngambil tugas, mungkin pakai gitu ya Bapak Ibu ya. Penugasan rumah, yang menyenangkan dan sebagainya itu sebanyak 19. Ini ada berapa judul Bapak Ibu coba dimulai dari hasil belajar materi berapa judul Bapak Ibu ini? Nah, kok ke atas. Ya, ini Bapak Ibu ada berapa judul? Yang nomor 1 aja ada berapa judul ini? 1 atau 2? Yang nomor 1 ini, masalah 1 ini yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Ada berapa judul Bapak Ibu? Enggak. Yang kiri ini sebanyak 17. Nah, yang nomor 1 saja itu 18 judul. Yang nomor 1 itu 18 judul itu yang bisa dipakai. Yang nomor 1 dan 2 berarti berapa? 36. Dengan nomor 3 tambah lagi 18 lagi, tambah 18 lagi. Jadi ini sampai pensiun padahal nggak habis-habis sih. Ya. Dan kalau sudah biasa membuat judul Bapak Ibu ya, mungkin pakai BBL. Mungkin yang dirubah-rubah masalahnya. Gitu ya, pada matematika, pada IPS, pada apa, begitu caranya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pernah membuat PTK PTS itu mudah melanjutkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk, sekarang buat masalah Y-nya dulu. Yuk, catat sekarang, yang guru dulu. Ya, Bapak Ibu. Ya, yuk, guru dulu. Atau sekalian kepala sekolah ya, sekaligus kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini, sebentar. Yang ini kepala sekolah ini. Nah, oke. Nah, masalah guru ya. Misalkan masalah utamanya kon gawe RPP wangel. Gitu ya, iso. Apalagi RPP berbasis lingkungan, RPP hot, RPP berbasis karakter, Bapak-Ibu belum bisa. Nah, bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Itu yang nomor 1. Yang kedua, enggak menggunakan media dulu raiso. Gitu ya. Media apa? Apakah itu online ataukah media alat peraga? Belum bisa. Jadi media itu media apa nanti ya, Bapak Ibu ya? Banyak macam-macam gitu Bapak Ibu ya. Mungkin metode pembelajaran dia tidak biasa menggunakan mulang kayak saya ini duduk ini saja gitu, tidak menggunakan metode. Kemudian mungkin prestasi kerjanya guru yang belum, yang nomor 4. Yang nomor 5 penilaian proses. Penilaian itu sudah ada 3. Adakah itu penilaian sikap belum bisa, misalnya itu dipermasalahkan. Penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan bisa Bapak Ibu ya. Kalau terlalu berat ketiga-tiganya boleh kalau misalkan bisa, kalau tidak bisa. Nah, kemudian penilaian juga sekarang penilaian otentik, nah misal atau penilaian saja sudah banyak Bapak Ibu ya. Ini yang nomor berapa 5 ini penilaian ya. Bisa penilaian aspek sikap sendiri, penilaian aspek pengetahuan sendiri, penilaian aspek keterampilan sendiri, gitu ya. Penilaian
otentik, sendiri. Penilaian proses sendiri. Wih, udah 5 penilaian saja. Jadi tidak kekurangan. Bapak Ibu itu 5 saja ini bisa naik pangkat loh. Ya, 3 saja kan sudah 12. Ini 5 loh ini. Tahun semester 1 penilaian proses, penilaian keterampilan, dan 2. Satu lagi pengetahuan, ada 3 udah naik pangkat ini sudah 12 gitu ya. Untuk yang golongan 3 sampai 3D ya. Tapi kalau sudah ke 4B sudah ditambah lagi ya. Gitu Bapak Ibu ya. Masih banyak menyusun soal. Menyusun soalnya. Ya, kalau tadi mungkin cara menilainya yang belum bisa, ini kan menyusun soalnya juga dipermasalahkan. Pembuatan soalnya juga, dan sebagainya. Kemudian menerapkan pembelajaran daring. Mungkin Bapak Ibu, yang jadi masalah. Pengelolaan perpustakaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Loh Pak, subjeknya gurunya, kepala perpustakaan cuma 1, ya nggak apa-apa 1. Perpustakaannya Bapak ingin bagus. Nah, kemudian bagaimana mengelola perpustakaan? Itu ya Bapak Ibu. Subjeknya cuma 1, ya tidak apa-apa. Ya, tidak harus 20. Pegawainya berapa? 20. Ya, 1 ya tidak apa-apa. Menerapkan pembelajaran CTL misalnya Bapak Ibu. Membuat LKS. Loh, pakai LKS dulu tidak biasa. Modul. Itu ya Bapak Ibu banyak. Solusinya apa Bapak Ibu? Solusi kalau kepala sekolah tidak boleh tupoksi kepala sekolah. Tidak boleh tupoksi. Tupoksi kepala sekolah salah satunya misalkan supervisi ya. Gitu. Melalui supervisi nggak boleh. Harus masuk ke tekniknya melalui supervisi apa? Lanjutkan. Nah, klinis boleh, teknis kan? Ya, kalau supervisi tugas-tugasnya, tapi masuk ke supervisi klinik atau supervisi kolaboratif. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tupoksi kepala sekolah tidak bisa dipakai sebagai solusi, karena memang tugasnya. Untuk itulah tambahi kalimat teknis, gitu ya. Melalui pendampingan memang tugasnya. Pendampingan apa? Terstruktur atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kolaboratif gitu ya. Atau apa kalimat yang menarik ya, terjadi suatu interaksi antara kepala sekolah dan guru gitu ya. Misalkan melalui IHT. Ya, yang paling gampang itu IHT gitu ya. Atau mungkin melalui BINLAT. BINLAT itu tupoksinya guru ya, enggak kepala sekolah. BINLAT. Nah, kalau pengawas ya BINLAT ya, kalau guru belum BINLAT ya. Belum BINLAT boleh silakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung sekarang Y-nya apa? Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, X-nya apa? Karena sebentar lagi akan masuk ke judul. Ya,